Halo, selamat datang di podcast Sauna. Show-nya Azmi dan Nuna. Kembali lagi bersama gue Fatimah Hanuna. Dan sebelah gue ada siapa? Ada Azmi Dewanto. Oh iya, satu marga sama Rio Dewanto. Iya, satu marga sama Rio Dewanto. Tahu kan Rio Dewanto ya? Tahu. Yang di Filosofi Kopi. Itu gue mengidolakan dia banget soalnya. Kenapa tuh? Dari cara dia berpenampilan, berpakaian, terus ya manly-nya itu gue suka sih. Oh iya sih, Rio Dewanto emang iya kan, cool ya banget kan? gitu. Masculinity. Iya, lagi-lagi. Tapi kalau lo sih Kak, kan tadi lo bilang lo mengidolakan Rio Dewanto karena penampilannya. Tapi seberapa penting sih penampilan bagi lo? Buat gue sih penting banget. Kenapa tuh? Asli. Karena apa ya, kalau misalnya dalam hal apapun gitu ya, maksudnya don't judge a book. Walaupun ada istilah don't judge a book by cover. Oh, gitu gue kira beli listen we don't judge ya. Oh, bukan ya. Jadi challenge dong. Walaupun ada kayak istilah don't judge a book by cover gitu. Tapi sebenarnya menurut gue penampilan adalah sebegitu pentingnya, karena itu yang mencerminkan diri lo gitu. Mewakili diri lo seperti apa sih gitu. Benar sih. Dari cara lo berpakaian, apa misalnya lo berpakaian rapi, bisa aja itu mewakili bahwa ya lu di kamar lo atau di kehidupan lu pun rapih gitu. Iya sih. Ini ngomongin kerapian ya, bukan faktor ekonomi. Iya. Kalau faktor ekonomi gue gak bisa menilai itu nasabah prioritas BCA. Kadang ya Allah. Tapi buat lu penting gak? Kalau buat gue penting sih Kak. Tapi awalnya gue merasa penampilan itu tidak penting. Karena yang tadi lo bilang don't judge book by the cover, ya kan. Karena gue awalnya kayak ya udahlah, yang penting misalkan kalau orang pribadinya baik, kayaknya orang akan menganggap pribadinya, bukan penampilannya, ya enggak? Tapi semakin kesini gue tidak bisa memungkiri bahwa emang penampilan itu adalah salah satu cara orang untuk menilai, ya kan? Jadi kayak gimana ya, orang sekarang tuh ngelihat penampilan lo. Kalau lo rapi tuh, yang tadi kata Kak Azmi bilang, kalau lo rapi, orang akan menganggap kayak oh berarti dia tuh take care of herself gitu loh. Dia tuh paham sama dirinya sendiri, ya kan? Dan semakin kesini bener, kayak penampilan itu bukan kayak untuk dipandang orang, tapi dari diri lo sendiri dulu deh, ya kan? Bener. Ya kan, kayak oh gue suka nih sama diri gue yang rapi, yang misalkan penampilannya gitu, walaupun misalkan tidak kecantol ya dengan lelaki jenis manapun gitu kan, tapi itu suatu hal yang bagus, maksud gue. Jadi kayak ya seenggaknya enak dilihat dan lawan bicara kita enak ngobrol sama kita gitu kan. Bener banget. Walaupun memang kayak ya pada akhirnya, walaupun setelah udah kenal apa udah deket, ya udahlah kita bodo amat lah gitu ya. Bodo amat lah, yang pasti nanti kalau udah kenal deket pasti ngeliat lagi ke kepribadiannya masing-masing. Tapi kalau misalkan masalah penampilan, sekarang tuh banyak banget style ya gak sih Kak? Ya kan? Setuju. Ada Mamba, ada Old Money. Mamba tuh lo ya? Yes, it's me, Mamba. Ke atas ke bawah. Hitam rompi. Asal hati yang putih ya, jangan asal hatinya putih itu baik gitu kan. Tapi gitu kan style udah banyak ya. Old Money sekarang kan. Terus ada New Money juga, kalau lo tahu. New Money tuh kayak orang-orang iya sih kayak gitu. Tapi kelihatan kalau Old Money tuh yang warna-warnanya agak coklat brown, agak tua dalam gitu loh Kak. Old Money ya, kebayang. Iya kayak gitu. Terus ada lagi yang kayak metal dan lain-lain. Kalau kalau gue kan udah lo tau lah, dari episode pilot aja gue sudah menyatakan gue Mamba, ya kan? Ya kan. Tapi kalau lo apa? Gue gak tau, kalau cewek kan ada bahasanya cewek kue ya. Gue gak tahu, tapi gue suka dengan gaya berpakaian yang soft gitu. Apa ya, gue nggak tahu deh nama. Soft mungkin kayak kalau orang-orang ngelihat itu kayak cowok-cowok yang estetik kayak gitu. Sih. Kayak pengennya gue sih kayak gitu ya, biar cuma kan kayaknya muka nggak mendukung. Tapi gue suka dengan cara berpakaian, bukan cara berpakaian ya cara berpakaian sih, maksudnya dengan warna-warna yang kalem gitu ya. Oh iya, benar. Warna sih paham. Tapi kalau warna mungkin kan gue Mamba ya Kak. Tapi kalau secara stylish gue sukanya minimalis. Jadi kayak yang nggak terlalu paham nggak sih? Nggak terlalu banyak perintilan atribut gitu loh. Makanya gue
kayaknya cocok di minimalis style. Jadi kalau misalkan ya kayak pakaiannya kayak gini, celananya juga yang ya nyaman lah ya kayak nah gitu. itu sih itu bener, itu yang penting nyaman sih. Iya, yang penting itu sebenarnya nyaman. Bener, karena pada akhirnya gini, gue pernah lagi pakai beberapa baju yang menurut temen gue ini keren ini, tapi gue nggak pede bawanya. Itu pada akhirnya kayak gue jalan di salah satu mall gitu terus kayak gue gak pede, terus orang-orang jadi ngeliatin gue gitu kan, gue jadi kayak center gitu kayak. Bener lagi. Karena guanya nggak pede gitu. Ketika guanya pakai ya maaf baju yang murah apa gimana, tapi gue pede aja gitu ngebawain. Dan orang pun kayak ya udah. Ya udah gitu kan. Sebagaimana makhluk hidup pada gitu. Iya sih, pada akhirnya sebenarnya mencari pakaian itu yang nyaman. Nyaman, iya, bener-bener. Ya walaupun ya untuk sekalangan seorang cewek gitu kan, style itu nomor 1 gitu. Iya. Apalagi kayak lo ke tempat apa, misalkan kafe, outfitnya A. Harus tuh, bener-bener. Ya kan, lo mau ke mall, outfitnya B. Lo ke gunung, outfitnya C. Itu kayak pasti. Makanya that's why kalau lo tahu banyak cewek-cewek yang kayak ibaratnya nih, cowoknya ngajak ke bioskop misalkan, tiba-tiba kita belok aja yuk ke taman. Oh my god. Kamu kenapa gak bilang dari tadi? Jadi ya kan? Jadi saltum, salah kostum. Itu salah kostum. Sebenarnya ya gak apa-apa juga sih, tergantung kan. BT-nya tuh karena itu. Iya, BT-nya karena saltum. Kayak paham gak sih, kayak gue udah merancang dari atas ke bawah untuk kita ke mall. Tiba-tiba lo ngajak ke taman yang which is itu beda. Kostumnya gak kayak gini gitu. BT-nya karena itu ya. Iya. Tuh ya cowok-cowok tolong ingat-ingat ya. Kalau punya cewek ingat, kalau udah ke satu tempat gak usah kemana-mana lagi. Udah. Tapi buat cewek-cewek juga harus ingat, kalau misalnya ditanya jangan jawabnya terserah. Wah, bener juga ya. Tapi ya begitulah ya. Iya, tapi ya udah antara cowok sama cewek ntar adu nasibnya ada episode sendiri ntar. Iya, ada lah episode kita bikin ya. Adu nasib cewek cowok mungkin ya. Tapi Kak, kalau dari lo sendiri, referensi lo emang Rio Dewanto untuk berpakaian atau lu punya referensi lain? Kalau Rio Dewanto tuh atas ke pala. Misalnya kayak dari rambut gue mostly tuh ngikutin dia. Oh sih. Tapi anehnya gue sempat waktu itu ngikutin dia tuh sempat cukuran apa sih namanya French crop gitu kan. French crop itu yang kayak gimana ya? Yang ya pokoknya pendek terus kayak ininya ada ya gitu deh, ada shadow. Ada cepakan dikit ya. Iya. Tapi bukan cepak TNI gitu ya. Bukan. Kayak Rio Dewanto. Pokoknya Rio Dewanto sempat potong rambut kayak gitu. Terus gue ngikutin nih. Gue bawa ke kantor. Temen kantor gue, lu tau gak video yang AA Bandung yang kopi yang suka ngomong boleh. Oh tahu. Gue dimiripinnya jadi sama dia. Anjir. Salah ya. Sampai dibikin keinginannya kayak, beda ya. Sampai dibikin kayak 2 kolase foto gitu. Astaga. Ada satu foto gua sama yang dia lagi ngomong boleh aja mirip banget katanya siapa. Keinginan Rio Dewanto jadinya beda ya. Jadinya jauh banget. Lu ada gak sih kalau misalnya kayak lu pernah gak apa, kalau gua kan tadi referensi ya dominan referensi gue adalah Rio Dewanto. Yes. Kalau lu ada gak sih kayak ada gitu? dong. Ya kalau gue sebenarnya balik lagi ya, dulu nggak ada. Kalau dulu gue referensinya Pinterest ya. Jadi kalau mau gue ada di masa-masa itu iya juga kan, sampai. ya kan. Iya. Kayak kalau lo mau ke misalnya ya kita mau ke Ancol, cari referensi outfit ke Ancol. Iya gak sih, lo gitu juga kan? Bahkan referensi foto. Tuh kan, bener kan, bukan gue doang yang kayak gitu. Tapi gue ada di masa itu, cuman waktu maybe 2022 deh ya. 2022 gue ketemu lah sama salah satu namanya Sasfir Kak, kalau lo tahu. Siapa tuh? Sasfir tuh ya adalah seseorang cewek, dia tuh mengkonsepkan dirinya minimalis juga bajunya. Tapi menurut gue cewek ini sangat elegan gitu. Walaupun dia berpakaiannya ibaratnya ya minimalis, bajunya cuma coklat hitam atau misalnya putih hitam, itu menurut gue kayak wow, kayak terlihat elegan gitu. Makanya dari situ gue kayak oh udah ini fashion referensi gue dari dia. Jadi kalau sekarang gak Pinterest lagi, gue Sasfir ya. Sasfir. Itu orang Indo. Dia orang Indo Kak. Orang Indo, Sasfir. Dia orang Indo dan dia udah jadi owner kerudung. Ini salah satu kerudung yang gue pakai. Nah, gokil, Sasfir. Iya, Sasfir. Iya. Yes, kayak gitu. Ini kerudungnya yang lu pakai ini? Iya, ini. Dia jadi owner, ya kayak outfit gitu di kerudung, baju untuk muslim gitu kan. Dan menurut gue oke banget gitu buat diikutin. Ya jadi gue patokan dulu sekarang, oh iya oke deh kalau gue mau baju ke pantai sekarang gak ngeliat Pinterest, tapi lihat Sasfir. Alright. Tapi kalau ngomongin itu berarti influencer ya? Sebenarnya dia bukan influencer, bukan. Tapi
karena mungkin style bajunya oke banget, akhirnya menginfluence orang lain. Oh iya, soalnya kan sekarang tuh yang kayak Sasfir tadi kan punya brand-brand itu kan. Bener. Terus kayak soalnya sekarang itu banyak loh influencer yang kayak punya beberapa brand gitu. Betul, kayak betul. dari fashion. Bener. Ada yang dari ya skincare juga, apalagi banyak banget. Wah, banyak banget. Tapi kalau skincare lu rutin. Iya dong. Sebagai wanita, saya pasti rutin. Rutin lah. Harusnya ya. Pertanyaan itu Kembali berarti kalau lo rutin nggak? Padahal cowok tuh sebenarnya boleh loh. Boleh. Iya, Dan gue beberapa kali, gue nggak tahu ini. Gue waktu itu tuh nggak terlalu paham sama skincarean. Tapi sekarang ini lagi nyoba sunscreen. Sunscreen. Iya. Itu bagus banget loh Kak. Iya. Kayak walaupun ibaratnya efeknya tidak terasa di sekarang, nantilah ketika 20-30 tuh baru kayak oh iya ya gue butuh sunscreen. Yang disaranin pas gue beli salah satu produk juga, memang kalau kata Simbanya juga kayak gitu. Ini kalau misalnya lu butuh efek cepet ini enggak, cuma kalau di jangka panjang ini bakal berasa banget. Bener banget. Tapi biasanya lu apply sunscreen terus. Iya, sunscreen terus. Waktu itu sempet gue ada di masa-masa waktu itu masih dirawat kayak peliharaan banget ya. Maksudnya ada gue bener-bener diurusin sama salah satu mantan gue waktu itu lah gitu. Mantan tuh berpengaruh ya tapi. Wah, iya sih. Iya. Sampai masker, terus moisturizer, terus segala macem lah itu segala macem lah gitu. Diurusin banget tuh gue sampai wah gila, gue tiap malam maskeran gitu. Lucu banget. Tapi sekarang gue nggak apply-nya sih ini doang, sunscreen doang. Kalau lu rutin semuanya berarti? Iya, moisturizer, serum ya kan. Terus sunscreen udah pasti of course kan. Terus kalau kita ya itu ini yang washnya buat pembersih ya kan. Toh pun pulang juga harus bersihin mukanya, ya kan? Remover remover harus tuh. Udah kalau itu cewek kayak gitu, karena pada awalnya gue tuh sebenarnya tidak menyukai hal-hal seperti itu. Cuman semakin gue SMA, gue sadar gitu loh kayak oh iya ya kalau gue nggak skincarean dari sekarang akan dampaknya di masa gue tua gitu. Daripada gue mengeluarkan duit banyak ketika gue tua, mending dari sekarang dirawatnya. Iya. Investasi iya. Bener, makanya kalau cewek misalkan aduh banyak banget nih bawaannya, nggak apa-apa, beauty is pain. Beauty is pain. Emang cantik itu mahal. Sabar aja. Gue kalau ke kantor ya ngeliat teman-teman cewek gitu. Nun, Masya Allah, tabarakallah, bawaannya banyak banget. Pasti sih. Mana naruh tas, naruh apa itu di mejanya atau, banyak banget kayak make up, sunscreen apa segala macam itulah skincare. Ribet. Ya kan? Tapi lu banyak berarti ya skincare satu. Lu tipikal yang banyak mengoleksi gitu? Enggak sih Kak. Kalau gue tuh tipikal yang ya udah misalkan gue bedak ini, ya udah gue itu terus kayak gitu. Kan kadang ada orang yang bedaknya sampai ada 5, ya kan? Pakai yang ini. Kalau gue enggak sih. Jadi kayak ya udah kalau misalkan gue udah cocok sama satu, ya udah itu aja gitu yang gue pegang erat-erat. Berarti lu bukan yang tipikal eksplorasi? Sebenarnya dulu eksplorasi, ya kan namanya juga mencari yang terbaik kan pasti eksplorasi dulu. Tapi banyak triggernya, banyak ibaratnya yang lo make. Gue pernah nih pakai satu produk A, tiba-tiba brutusan, jerawatan, dan pernah gitu. Jadi kembali lagi harus nyari, ya sebenarnya susahnya ketika mencari produk yang tepat itu adalah kayak gitu sih Kak. Kita nyoba dari awal gitu. Tapi Kakak pernah gak sih kayak ke-trigger sama skincare gitu? Pernah sih. Pernah kan? Ya yang bisa dibilang fail pernah. Ada. Ya gue gak usah nyebutin lah. Tapi pernah gue kayak yang terjadi? Waktu gue merasa mungkin trigger awalnya ya. Jadi gue ketika gue pakai sunscreennya itu anjing nih cocok gak sih ngomongin skincare? Tapi ya udah. It's alright. Cowok tuh boleh tahu ngomongin skincare. Ya. Enggak, bukan. Ih, sumpah ya, gue tuh selalu kesel sama cowok, misalkan bukan apa-apa, tapi gue kesel sama cowok-cowok yang kayak gue gak mau skincare itu kayak cewek. Enggak, itu tuh penting gitu loh. Cewek cowok tuh penting skincarean. Gue salah satu cowok yang lu bilang tadi. Oh iya, wah berarti gue kesel sama lo. Dulu, oke. Sekarang enggak, berarti gue gak kesel sama lo sekarang. Gue sekarang udah bisa dengan pede loh di meja kantor gue. Pakai skin apa untuk tadi sunscreen. Bisa dengan pede gue sekarang ya. Yeah. But anyway, tadi gue sempat fail karena
pas gue coba apply di sunscreen ya, efeknya gatal dan panas. Itu ya, iya itu. Yeah. Kalau lo udah gatal dan panas itu lo udah harus berhenti. Betul. Ya kan? Gue pikir pertama kali kayak mungkin gue efek ya. Iya, efek kayak adaptasi apa gimana. Iya. Tapi kok 2-3 kali anjir masih sama, kayaknya ini enggak sih. Dan itu langsung gue buang aja nggak pakai juga bener. udah. Iya, jangan dilanjutin kalau udah gatal merah. Udah. Ih, takut banget. Takut asli. Kalau lu efek yang pernah lu itu ya itu brutusan dan itu brutusan parah sampai gue kayak aduh nggak pede banget gini. Wah, akhirnya ya udah kembali lagi. Karena apa ya? Namanya kan kita nyoba-nyoba skincare itu kadang nggak ke dokter, ya kan? Kalau nggak nyoba ke dokter berarti udah pasti efeknya akan seperti itu karena kita mencoba kan. Kecuali kayaknya banyak juga deh sekarang cewek-cewek yang udah kayak gue nggak mau ngambil skincare ABCD, gue langsung ke dokter aja nanya yang cocok yang mana kayak gitu. Atas saran dokter ya? Atas saran dokter gitu. Karena gue baru tahu kulit manusia itu ternyata beda-beda ya kak. Iya kan? Beda. Ada yang berminyak ya kan, ada yang kering gitu-gitu dan itu gue baru tahu lagi kayak gue kira selama ini gue apa ya, gue lupa lagi combination atau apa waktu itu gue lupa. Iya ternyata gue apa? Lu pikir selama ini orang-orang kulit enggak, gue kira selama ini ya udah ada skincare ya udah pakai aja gitu. Ya udah kayak efeknya sama, ternyata enggak, beda-beda. Lo harus nyari lagi kayak kulit gue sering berminyak berarti gue harus yang ini dan lain-lain. Gue tuh baru tahu di masa-masa dewasa ini. Itulah hal ketika masuk fase dewasa ternyata. Itu tuh adegan dewasa tuh. Adegan dewasa memilih skincare. Tapi lu pernah ini enggak, maksudnya anjing lupa. Apa tuh? Enggak, kalau pas masa-masa eksplorasi lo kan nemuin beberapa produk gitu kan. Ada gak sih selain yang fail terus lo nemuin satu produk yang fix gue gak mau pindah brand? Iya ada. Iya ada. Itu adalah salah satu brand. Kalau ini kayaknya gak apa-apa deh lu sebut. Soalnya bagus, soalnya bagus. Skintific. Skintific ya, gue setuju. Gue gak tahu kenapa ya, tapi di fase-fase gue sangat stres gitu. Dia berutusnya kayaknya emang gue gak cocok skincare apa-apa. Karena gue udah mengelilingi lah ya. Iya. Terus udahlah gue ketemu sama Skintific ini. Waktu Skintific itu ternyata yang gue bilang tadi itu loh kak, ternyata Skintific itu juga banyak kan kayak variannya. Kalau lo lihat ada yang pink, ada yang biru, kan. Ternyata ya itu tergantung kulit lo juga, ya kan. Dan gue ternyata cocoknya sama Skintific yang biru. Yang biru? Iya, yang biru. Ternyata yang biru itu untuk melembabkan dan lain-lain kan. Gue apply, lama-lama berutusan gue itu hilang. Dan kalau gue berhenti pasti berutusan lagi. Jadi kayak oke, gue berarti bener ini cocoknya di sini gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang guys. Wow, keren. Tolong endorse saya ya Skintific, udah saya sebut. Ya Allah, tapi lu berarti tipikal punya kulit yang kalau kan ada satu maksudnya ada satu segmen yang kayak misalnya lo kulit lu sensitif apa enggak gitu. Sensitif enggak sih? Kalau dibilang sensitif sih sensitif kalau misalnya gue nggak tahu ya, tapi kalau gue udah nggak ngerasa itu produk tidak enak, gue akan kayak udah nih gue nggak cocok di sini gitu. Iya kadang gitu. Kalau gue tuh tipikal kulit gue tuh yang sensitif. Langsung merah gitu ya kak? Iya. Gue tuh kena debu, bukan debu ya, maksudnya debu yang over gitu. Tuh gue bisa langsung, atau salah sabun aja. Salah sabun gue, efeknya gila tuh. Efeknya macam-macam dah. Karena kulit gue sensitif sih kalau muka itu gue kulit gue yang berminyak gitu. Kalau itu gue udah lama tahu sih gitu. Soalnya kan waktu awal-awal nyari tau kulit gue nih gimana sih ya berminyak kalau gue. Kalau kan yang kombinasi itu ya. Iya yang kombinasi. Jadi ya udah cara nge-play-nya juga beda-beda kan. Ternyata yang berminyak sama yang kombinasi sama yang ini. Aku baru tahu itu ya kan. Itulah gunanya eksplorasi teman-teman. Iya gunanya eksplorasi. Tapi kalau emang udah tadi yang dibilang sama Kak Azmi udah merah, udah gatel, stop. Jangan dilanjutin. Udah gak usah aneh-aneh. Walaupun review orang brand itu bagus, ya di kulit mereka gitu. Belum tentu di kulit lo juga. Bener banget kan? Walaupun influencer bilang A, B, C, D, gak bisa. Kalau skincare tuh harus balik lagi ke lo-nya, cocok apa enggak gitu. Iya skincare tuh kayak dokter kan, cocok-cocokan lah ya. Bener. Iya kayak nanti masa depannya Nuna kayak psikolog gitu. Itu nanti Nuna ada cocok-cocokan sama. Iya cocok-cocokan bener. Cocok-cocokan gak apa-apa, yang penting jangan cocokologi. Ya. Langsung aja reaction kali. Iya kita langsung reaction kali ya. Kita udah ngomongin fashion, ngomongin skincare. Mari kita reaction.
Play. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gue mulai. Ya, berhentilah di situ, nggak ada suaranya lagi. Iya. Aduh ya Allah, gimana tanggapan lu? Tanggapan gue, dia belum kuat mental kayaknya ya, tidak diteruskan. Karena biasanya kayak gitu sih, memang kalau teman-teman nongkrong nih misalnya terus kita sholat dulu yuk gitu. Itu pasti kayak gitu tuh, ada tuh. Ada momen gitu ya. Iya. Walaupun yang jadi imam tiba-tiba ketawa, udah lu aja dah. Di tengah-tengah sholat batal, semuanya batal. Aduh itu. Terkadang akan ada momen kayak gitu sih. Ada aja momen kayak gitu. Ada aja. So ya jangan ditiru, tapi kalian harus siap mental juga. Iya, menghadapi hal kayak gitu yang pasti datang gitu. Setannya lagi banyak tuh kalau kata orang. Tapi ya ada lagi Ki. Kita lanjut video yang kedua, reaction video yang kedua. Agak Gentleman. maju lagi. Oke. 3, 2, 1 play. Oh iya. Sayang. Oh. Gimana? Dia Yang terakhir kan tadi ketutupan ini soalnya. Ya ulang. Nah, ini. Gue paham sih. Gue paham. Jadi nih cewek udah GR bahwa ini cowok gentleman. Megangin kan. Kayak oh my god, act of service banget cowok gue. Ternyata dia lagi main panco, nggak memang kuat. harus pegang. Iya. Dia lagi main panco kagak kuat makanya pegangan meja. Ya Allah. Ya nggak Itu jadi apa ini. namanya, act of service ya? Act of service, tapi ya di luar ekspektasi ceweknya ternyata ya. Sebenarnya bukan gentleman, cowoknya nggak kuat itu nahan, makanya dia pegangan. Iya. Terus kebetulan iya. Ceweknya lagi nunduk. Iya. Ya tidak disengaja tapi ya membuat udah baper gimana dong. Tidak sengaja tapi membobek. Lu itu kan act of service ya dalam bahasa love language ya. Iya, love language. Kalau dibilang love language lu itu apa? Gue pertama act of service. Ya, kedua word affirmation. Word affirmation tuh yang ngasih support dari kata-kata. Makanya gue seneng banget kalau misalkan ada orang kayak semangat ya Nuna gini-gini, apalagi panjang gue tuh nih. Kalau lo apa? Pasti lo ada dong. Love language gue apa ya? Apa? Ya mungkin kayak quality time. Itu sih. Iya kan? Quality time. Kayak lo kelihatan soalnya orang yang quality time. Oh ya? Gue bahkan gak menyadari itu sih, tapi gue menyadari itu di pertemuan kedua. Oh ya? Iya. Sumpah gue gak nyadar. Keren ya aku. Gue menyadari bahwa gue menikmati momen kebersamaan gitu, tapi gue nggak sampai sadar bahwa gue anaknya quality time gitu ya. Iya, sih. Kayak semuanya sih love language gue ya gitu. Maksudnya kalau dibilang word affirmation, terus physical attack. Physical attack ya Allah. Agak serem. Aduh, aku merasa dicintai. Pacar kamu siapa? McGregor. Dibanting. Aduh ya Allah. Ya itulah kalau love language gue 5-5-nya kayaknya iya sih. Iya, tapi sebenarnya tergantung momen ya. Tapi sebenarnya semua orang tuh punya 5 love language, Kak. Tapi kadang lebih dominan yang mana. Nah, gitu. ya dominan. Kayak introvert sama extrovert juga kan semuanya punya 2 sisi. Iya, 2 sisi. Sebenarnya mana yang dominan. Nah, gitu. Jadi kalau orang bilang, "Oh enggak, love language gue cuma di act of service," nggak mungkin. Pasti dia seneng kalau dikasih hadiah juga. Cuman pasti ada yang lebih dominannya di mana kayak gitu. Exactly. And then kita lanjut lagi. Lanjut ke yang ketiga, yang terakhir. Harusnya sih paling gong ya. Nah, Lucky beban Lucky. Ini siapa? Oh, Kireng enggak sih? Oke. Cireng isi blok M. Cireng isi blok M. Kono didol blok. M-nya pasti Miftah. Waduh. Aduh, gimana ya? Aku tidak bisa berkata-kata.
Ya bukan gong ya ini lebih ke aduh ngerem jadi omongan. Mohon maaf gitu. Ciri isi Blok M. Gue pikir itu jokesnya kayak cireng isi Blok M kayak tahu isi Sumedang gitu. Oh, iya. Gue pikir jokesnya mau ke sana loh. Iya, ternyata dia punya pikiran yang berbeda. Iya. Tapi artis-artis apa yang punya usaha es teh? ST12. Salah. Apa tuh? Artis ST. siapa artis yang punya usaha es teh? Ini tebak-tebakan. ST12 bukan. Bukan. Charlie-nya berarti. Salah. Iya Sialan. juga. Deket juga. Enggak, salah. Lu tau Apa gak siapa dong? yang punya? Es teh Purwadinata. Mind blowing. Mohon maaf gak nyampe. Alhamdulillah, ya Allah pada ketawa, gue udah khawatir banget. Estimasi dari sekarang. Alright, sekarang masuk ke fun fact kali ya. Ya kan yang udah Wow. ditunggu-tunggu ini ya dia. fun fact. Fun fact kiriman pemirsa. Yes. Pemirsa. Ini kiriman dari teman-teman ya, termasuk lo juga mungkin yang lagi nonton ngirim gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya lo yang ternyata baru nonton, lo kok gue nggak ngerasa gue ngirim ya gitu. Nanti nggak kita apa-apa. kasih linknya Ngasih di linknya. deskripsi di bawah. Ya lo bisa isi fun fact tentang Kak Azmi bisa, Hmm. tentang gue bisa, atau lo nggak tahu gue dan Kak Azmi nggak apa-apa, ada juga pilihannya. Yes, lo Iya bisa kan? nanya ke gua, ke Nuna, ke kita berdua, ya bebas lah lu mau Yes, nanya apa bener gitu ya. Kasih banget. fun fact juga nggak apa-apa gitu So ya. langsung aja kali ya kita langsung fun fact. Langsung kita fun fact. Nun, dari lu dua apa gue? Dari gue dulu kali ya. Berarti lo bacain punya gua. Yeah. Right. Alright, kita langsung aja nih masuk ke fun fact. Yoks. Oke. Kak Azmi, jeng jeng jeng. Benar atau benar? Who wants to be millionaire? Wih. Tapi katanya bener gak sih iya. Kak? Katanya lo tuh pernah diskusi warna di desain jaket dengan seorang yang buta warna. Kok bisa pikirannya? Gimana tuh? Bukan diskusi jaket dengan orang yang buta warna ya. Apa? Tapi mungkin bahasa kata-kata itu diskusi jaket sesama buta warna. Oh, Iya. oke. Gimana tuh ceritanya? Iya, jadi kayak gue waktu itu kan lagi sama teman kantor gue, Ya. gue ngedesain apa untuk jaket kantor gitu kan. Oh, heeh. Terus lagi gue bikin, terus temen gue ngeliat nih, ini bagusnya warna apa ya? Gitu. Iya. Terus kata gue, lu ngomongin warna sama orang buta warna. Terus kayak dia, lu buta warna gitu. Iya, hehe. Gitu. Terus kita tos. Anjing, Sama sepenanggulangan Iya. sejawat. sesama penyintas. Jadi kita tawa-tawa kita jadi kayak ya aneh sih. Gue juga bingung kenapa gue tos-tosan, kenapa gue ya udah berdamai aja Iya, gitu kayak ya anjing buta warna dua-dua. Terus kita ngomongin apa warna, udah tanya orang aja ntar gampang. Oh sih. Jadi- Tapi pada akhirnya kalau lo misalkan mau desain warna gitu gimana caranya? Iya, jadi gue tuh by the way gue tuh bukan buta warna yang cuma bisa hitam putih gitu, enggak ya. Oh, enggak. Tapi gue bisa tahu maksudnya ini warna kuning, merah, warna-warna basic tapi gue tahu gitu. Tapi kalau kayak warna kuning ada anakannya apa, Oh sih. merah anakannya apa, Ya kayak biru misalkan biru blue gitu Iya, kan, baby blue baby gitu. blue. Terus kayak biru navy, biru dongker, ada biru bengep gitu kan. Biru bengep. Itu biru habis tampolin tuh. Nah itu kadang anakannya gue kagak tahu. Nah itulah biasanya warna-warna tersebut yang gue tanya ke orang lain. Jadi kita misalnya gue desain warna jaket, misalnya di bagian tangan gue mau warna merah. Gue kasih warna merah dulu, nanti gue kasih referensi ke temen gue. Ini menurut lo merah ini cocok nggak? Nggak, turunin lagi. Nah akhirnya kayak gitu lah caranya gue dalam ngedesain warna gitu. Itulah fun fact yang pertama dari gue ya, gue betul. Oke. Let's go yang kedua untuk Nuna. Gue berarti punya lu berarti ya. Oke. Nuna itu Oke. Nah ini deh. Apa Nuna? Nuna yang pertama fun fact-nya adalah Nuna itu kan orangnya energi banget ya. Oh yes, I know that. Sampai ya kebaca banget lagi. Sampai kalau puasa aja nggak kelihatan kayak orang puasa. Ya. Nah,
Tapi kalau tiba-tiba dia diam, pasti penyebabnya karena belum makan manis atau dehidrasi. Nah, silakan jelaskan. Benar lagi. BTW gue tuh baru tahu itu apakah yang kalau kemarin? Oh, sweet tooth. Oh, sweet tooth. Iya, orang yang penyuka makanan manis. Itu gue baru tahu tuh namanya sweet tooth. Iya lagi Kak, emang kayak gitu. Apa ya? Gue tuh waktu puasaan temen gue ngeliat tuh kayak ya udah gue kayak pada orang normal aja. Kayak ini sekarang nih kan. Kayak gitu kan. Iya, jadi gue suka dicurigai lu puasa gak sih? Lu budi ya, bukan diem-diem ya di belakang. Bukan diem-diem ya. Enggak. Tapi memang terkadang gue tuh pernah satu kejadian. Jadi gue misalkan nih lagi ngomong biasa nih, hai ya, tiba-tiba iya kak. Sendiri gue lemes. Itu biasanya temen gue langsung gini, belum makan manis ya, ayo kita cari makanan manis ya. Kayak ini tuh gak, kalau di kartun tuh kayak yang ya twing sing, kayak Tom and Jerry yang melayang gitu. Tapi itu juga pernah di air putih. Nah, air putih ini kan kasih mau minum kan. Air putih. Kenapa? Karena waktu itu gue lagi jalan sama temen gue. Terus gue lagi ngobrol nih, lagi seru yang hektik, paham gak sih? Kayak yang iya lo tahu nggak? Tapi ya gimana ya? Terus gue kayak diem, terus kayak udah ngerebah gitu. Terus temen gue kayak, Nun, lo kenapa Nun? Enggak, gue gak tahu gue kenapa gitu kan. Minum. Terus temen gue kan panik kan, minum gak? Terus gue minum nih. Terus 5 menitan baru gue kayak, tadi gimana gitu. Oh, ke-skip ya jadi. Ke-skip gitu kan. Nah itu gue gak tahu deh kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Tapi itu hal yang fun fact gue sih. Teman-teman gue pasti udah tahu kalau misalkan itu penyuka manis ya. Iya, penyuka manis atau enggak itu minum dehidrasi. Jadi kalau nanti gue tiba-tiba dehidrasi di sini, Kak Azmi salahin. Berarti dia nggak menyediakan minum atau makanan manis buat gue. Anak orang dikeringin. Kak gue ada capek gitu kan. Itu kan aneh banget ya kalau gue di podcast tiba-tiba gitu lagi. Iya Kak Azmi sampai Kak. Terus dead airnya banyak gitu. Gitu. Aduh ya Allah. Tapi manis kalau gue manis tuh malah ngundang ngantuk kalau gue. Enggak, kalau gue tuh kayak memberikan tenaga. Iya, karena dulu tuh gue lebih pecinta manis lagi Kak. Gue bisa minum air biasa nih tambahin gula. Tiap hari tuk minum. Anjir. Itu tapi tidak boleh ya, jangan dibiasakan ya. Pada akhirnya tapi makanya iya kan, pada akhirnya nih kalau Kak Azmi udah beli banyak permen, gue kayak, Kak tolong ya nanti ingetin gue jangan makan banyak-banyak ya. Gue udah beli please ya. Terus dia beli banyak ternyata. Tapi lu ada di level ini gak sampai apa yang kita semalam Ki, makan mie sampai dikasih gula? Oh enggak, itu aneh banget sih. Eki semalam mau nambahin itu. Sumpah aneh banget. Tambahin ini asik kayaknya. Gila. Itu eksperimen aneh sih. Gula merah. Gila. Aduh, sumpah. Kasih aja sambal rujak. Nih bumbu rujak. Sweet tooth cuma kayaknya jangan kayak iya, gitu. jangan kayak gitu ya. Itu gitu eksperimen namanya. Oke, kita lanjut ya. Ini buat fun fact-nya Kak Azmi nih. Nah. Kak Azmi, katanya kalau lo lagi makan terus teman-teman lo atau teman tongkrongan lo ngomong jorok seputar ya kotoran yang telah diproses oleh lambung, katanya Kak Azmi itu otomatis akan berhenti melahap makanan. Benar atau salah? Benar. Kayak kuis jadi. Kenapa tuh Kak? Benar. Gue gampang memvisualkan sih orangnya. Jadi anjir, gue jadi pernah ada satu momen gue pernah. Bentar. Ya nggak apa-apa. Gue tahu dia sedang memvisualkan. Ada satu momen gue lagi nongkrong nih sama teman-teman kantor gue kan. Terus beberapa dari mereka udah pada tahu gue seperti itu gitu ya. Gampang membayangkan gitu. Terus pada akhirnya ada satu orang baru yang baru datang ke tongkrongan. Emang bukan ke tongkrongan, anak baru lah di kantor gitu. Terus kita lagi makan gitu, makan mie apa gitulah. Terus? Sorry bukan mie, ayam bakar. Oke. Lagi makan ayam bakar. Terus udah gitu kan ayam bakar ada sambal kan. Ya lu tau lah plesetan sambal kemana kan. Oh iya. Terus gue tuangin sambal gitu. Terus dia bilang, mie ini kayak ini kayak. Terus sudah mulai keringat dingin. Terus teman-teman gue yang lain bilang kayak, jangan ngomong gitu Azmi lagi makan, jangan ngomong gitu. Terus kayak, enggak, gue gak percaya, mana ada cowok kayak gitu. Ya ada gue. Udah ya gue udah bilang stop ya gitu. Enggak, terus diterusin udah sampai akhirnya gue,
Kayak aduh. Tim medis tolong. Terus akhirnya temen gue bilang terus kayak gitu, udah bang udah gue belum makan banget ini. Gue belum makan banget, gue baru berapa suap gitu. Terus dia ngebilangin terus udah lu habisin buat lu dah. Gak lo lanjutin tuh. Udah hilang aja nafsu makan. Hilang nafsu makan karena apa ya, gue gampang memvisualkan sih, maksudnya kayak berat banget gue gak usah jelasin. Gak usah. Gue ini kayak ngomong ini cerita setan banget gue ini ngomong. Udah keringet dingin. Lebih horor daripada cerita horor ini mah. Aduh, gue gak kuat. Gue ya itulah pokoknya gue gampang memvisualkan. Jadi kayak di episode pertama ya, lo ngomongin soal apa ya? Kampus. Kayak kampus gue tuh yang gini lo. Lo bisa memvisualkan itu. Iya, maksudnya dari penjelasan lo ya, maksudnya kampusnya seperti ini, di kanan kirinya seperti ini kayak gitu. Gue langsung memvisualkan tuh di otak gue seperti apa. Termasuk yang ngomong jorok itu. Jadi kebayang lah kalau kata kayak realistis gitu kan. Gue jadi merinding gara-gara lo merinding. Kayak gitu juga gak sih? Gelian enggak ya? Janganlah. Berat. Sangat berat. Aduh. Makan apa-apa gak nikmat gitu. Makanya kalau teman-teman kantor gue tuh kalau misalnya gue lagi makan gitu, terus ada teman kantor gue mau nanya nih, Asmi lagi makan gak? Iya bentar. Soalnya kalau ada pertanyaan kayak gitu, berarti gue tahu arah omongannya mau kemana. Gitu. Paham. Yeah. Jadi kayak mereka mention lah, ya kan. Asmi lagi makan gak? Soalnya berapa kali itu kejadian dan kejadiannya itu mostly sama orang yang memang belum tahu. Anak paham. baru 2 orang kayak gitu. Sama ya orang-orang lama yang udah lama kenal sih udah pada tahu gue seperti itu gitu. Sama satu yang gue benci banget sih, satu orang yang gue lagi makan ayam nih. Terus kulit gue best for last dong, ya kan. Mi kulit enak nih makan. Kop gak ada dosanya menurut. Padahal itu yang terenak, ditaruh di terakhir. Itu gue selain gue benci sama orang yang ngomong jorok ketika gue lagi makan, gue benci sama orang yang itu. Kita perang aja deh yuk. Kita baku hantam aja. Makan kulit. Fun fact buat Nuna. Alright. Apa tuh? Heran banget. Kenapa? Koma dibaca. Heran banget koma. Heran banget kalau nonton kartun kayak Doraemon bisa tiba-tiba nangis. Wah, benar jawabannya. Fakta membuktikan. Memang. Betul ya. Kenapa ya? Karena nggak tahu kenapa itu menyedihkan, apalagi bukan yang Stand By Me ya kak. Kalau Stand By Me kan emang sedih banget kalau lo tahu Doraemon. Ini yang mingguan nih. Yang mingguan itu sedih loh. Kayak tahu. Nobita di Egypt tuh gue nangis kayak kenapa gitu loh, itu bukan salahnya dia bodoh gitu kan. Itu cuman dia telat saja dibandingkan yang lain. Itu gue bisa nangis kayak kesian Nobita digituin. Atau Doraemon apalah. Apalagi kayak yang film series kayak dinosaurus kan ada tuh yang Doraemon yang dia kan suka ada ini episode-episode kayak dia ke negeri. Nah iya itu gue bisa nangis kak. Kayak gue pernah banget nih. Gue nonton bioskop waktu itu, nonton gue lupa deh Moana 2. Yang di Moana. Laut ya? Iya yang laut itu. Nah gue nonton nih kan. Terus sama saudara gue nih yang kecil-kecil kan. Terus gue di satu fase ada emang sedih banget. Itu momen gue nangis kayak terus kayak saudara gue kayak, Kakak Nuna kenapa kok nangis, kayak sedih banget ini kok gak nangis gitu. Enggak, ini biasa aja. Terus gue kayak anjir apa gue sedalam itu ya kalau misalkan nonton banget. Perasa banget. Makanya keluarga gue kalau misalkan ngeliat gue nangis bukan karena apa-apa, karena nonton. Makanya kayak ngapain sih nonton beginian doang nangis, udah tutup laptopnya, gak usah nonton lagi begituan. Gue kayak enggak, tapi ini sedih bener gitu. Dan itu kayak teman-teman gue tuh juga bingung. Jadi kalau gue nonton bioskop atau teman-teman gue nangis, terus temen gue kayak diem gak, gak usah nangis gak bisa, itu keluar dengan sendirinya. Masa gue di momen gue nangis gue harus nggak boleh nangis kan nggak bisa ya. Lalu tetap ngalir air mata itu. Tapi ya udahlah, mungkin terlalu ekspresif. Kalau lo mungkin terlalu visual, gue terlalu ekspresif, terlalu dalam gitu ya. Terlalu visual atau terlalu ekspresif. Iya. Jadi mungkin kalau lo menceritakan sedetil itu, gue bisa yang merasa kayak kesian banget Kak Azmi gitu. Aduh. Kombo yang sangat bagus kalau gue pikir-pikir. Satu terlalu visual, satu bisa secara detail gitu kan menggambarkan, satu lagi perasa jadi dalam. Gitu lah. Kombo yang bagus ya. Kombo yang bagus.
bagus gue Tapi pikir-pikir. emang iya sih kalau Doraemon yang mingguan juga sedih tahu. Sedih. Kami Tuh denger. Kami pergi dulu ya. Sedih. Terus naik yang kayak apa? Eko di kepala gue sejadah terbang siapa? Yang kalau mereka itu naik apa? Adit. Alatnya Doraemon. Sejadah lagi itu karpet. Sejadah terbang. Sejadah terbang masjid kau gitu. Aduh kayak udah itu sedih banget sih memang. Iya kan. Jadi ya gak salah dong gue nonton kartun dan menangis. Lo gak sendirian loh. Iya. I'm not alone man. Mungkin tadi kita udah ini ya, podcastnya udah gitu kan. Terus tadi reaction juga udah. Terus tadi fun fact-nya juga udah. Dan mungkin kalau lo mau nambahin fun fact tentang Kak Azmi ataupun gue, boleh banget nanti linknya ditaruh, tenang linknya aja. taruh di deskripsi di bawah. Betul. Nanti di komen aja gak apa-apa. Iya. Kita bacain, tenang. Kita bacain. Tenang. Mau Seburuk apapun itu. Semau muntah apapun itu ya Kak. Iya. Ya oke dah. Kaget gue. Yes, Ya, tapi memang sampai situ saja. Sebebas itulah kalau Iya. misalnya lu mau ngisi deskripsi, ngisi fun fact-nya tentang kita, Bener sebebas itu, banget. bebas saja. Tapi udah lah ya. Ya. Untuk episode berapa? 3. Untuk episode 3 hari ini kita sudah sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton sampai habis ya. Yes, so here we go and bye-bye. Bye.